Selamat malam Bu Cindy dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Elsa Alvin, saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Ciputra Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kajian jurnal mengenai beberapa perusahaan. Yang pertama, kita akan masuk pada PT Indomarko Prismatama. Perusahaan ini adalah perusahaan yang beroperasi dengan nama sebagai Indomaret dan merupakan salah satu jaringan pengecer waralaba terbesar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama dengan Indomaret. Yang akan dibahas dalam perusahaan Indomarko Prismatama adalah apakah kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen Indomaret. Namun, seiring berjalannya kegiatan operasional Indomaret, terdapat beberapa masalah dalam berjalannya kegiatan operasional. Berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Indomaret Pekanbaru, yang merupakan karangan Aprima Arta dan Sri Kartokowati, ada beberapa masalah dalam operasional yang dialami oleh Indomaret Pekanbaru. Di antaranya itu yang pertama, banyak terdapat produk berupa snack, makanan, dan minuman yang sudah kadaluarsa, tetapi masih dipajang di rak untuk dijual. Yang kedua, terjadinya perbedaan harga yang ditampilkan di label dengan harga yang ditampilkan pada mesin kasir maupun struk. Yang ketiga itu, pengoptimalan kecepatan karyawan yang kurang cepat dan kurangnya pengetahuan mengenai produk yang dijual. Solusi yang didapatkan itu yang pertama, pengecekan tanggal kadaluarsa produk secara berkala dan memisahkan produk yang sudah kadaluarsa dari pajangan. Yang kedua, mengupdate perubahan harga setiap masuknya stok baru agar harga yang tertera di label sama dengan harga yang tertera pada mesin kasir atau struk. Yang ketiga, memberikan pelatihan sebelum mulai bekerja mengenai cara penggunaan mesin kasir dan memberikan pengetahuan dasar mengenai produk yang akan dijual di Indomaret kepada karyawan. Yang kedua, kita akan masuk pada PT So Good Food Wonoayu. Perusahaan ini merupakan pelopor pertama yang memproduksi sosis siap makan di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2006. Nama PT So Good Food sudah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia dengan hasil produksi sosis yaitu sosis So Nice yang siap untuk dimakan dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional di PT So Good Food Wonoayu Sidoarjo, yang merupakan karangan Vivi Widiawanti, ada beberapa hal masalah yang menghambat kegiatan operasional di perusahaan ini. Yang pertama itu, terjadinya pemborosan bahan baku akibat cacat produksi. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin produksi akibat penggunaan yang melebihi dari jam kerja mesin. Solusi yang didapatkan itu yang pertama, standar kualitas produk di PT So Good Food Wonoayu dikemas dengan bahan yang tidak mengandung metal, tidak mengalami pecah cooking, dan semua produk telah dikontrol oleh bagian quality control mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Perusahaan juga memastikan SOP quality control dilakukan dengan benar agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, dilakukan penggunaan mesin sesuai dengan jumlah bahan baku yang akan diproses dan sesuai dengan jam kerja dari mesin. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai PT Puyuh Plastik. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik dan perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional pada PT Puyuh Plastik yang merupakan karangan Valentina Cristisanti Santoso, ada beberapa fenomena yang terjadi di dalam perusahaan ini. Di antaranya itu yang pertama, mesin yang terkadang mengalami kerusakan dapat menghambat operasional perusahaan sehingga menghasilkan output yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki perusahaan. Hasil produksi tali rafia yang tidak sesuai standar itu misalnya warna tali rafia yang agak pudar dan tali rafia yang diproduksi lebih tebal atau kasar dari standar yang dimiliki. Masalah yang kedua itu mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena tidak mendapatkan hafalan plastik yang cukup dari pemasok. Yang ketiga, tidak memiliki SOP, struktur organisasi, dan job desk secara tertulis, yang tentunya akan mempersulit jalannya bisnis untuk waktu yang jangka panjang.
Solusi yang didapatkan itu yang pertama, yaitu dengan cara melakukan pencegahan, perawatan, perbaikan, dan perawatan secara tidak terencana pada mesin. Yang artinya itu jika mesin mengalami kerusakan secara tiba-tiba, perusahaan bersedia menggantinya dengan suku cadang yang tersedia. Yang kedua itu, PT Pio Plastik setiap harinya dapat melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang bersifat recycle secara tiap hari dan segera membeli setiap kali ada tawaran bahan baku dari pemasok perusahaan karena hafalan plastik ini bersifat langka sehingga perusahaan dapat terus menambah stoknya sebelum kehabisan. Solusi yang ketiga itu perusahaan harus memiliki job description secara tertulis untuk mencegah kebingungan pada semua pihak di dalam perusahaan dalam memahami apa yang mereka kerjakan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan masuk pada perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan dengan produk utamanya yaitu produk sari roti. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1996. Berdasarkan jurnal yang berjudul Manajemen Operasi Sari Roti yang dikarang oleh Arya Imamuddin Koeswara, masalah yang ditemukan dalam perusahaan ini ada dua, yaitu yang pertama, masalah kadaluarsa produk yang singkat sehingga jika tidak habis, maka akan dilakukan penarikan, yang tentunya produk yang tersisa akan dibuang. Yang kedua itu, waktu pendistribusian produk sari roti setelah produksi agar sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang masih fresh. Solusi yang ditemukan itu yang pertama, saat proses produksi telah selesai, sari roti dapat langsung memasarkan produknya sehingga tidak terjadi persediaan yang menumpuk di gudang karena siklus hidup yang singkat. Yang kedua, perusahaan menerapkan sistem just in time. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan pemilihan lokasi tempat produksi produk, karena masa hidup yang singkat mengharuskan perusahaan untuk membangun pabrik yang dekat dengan wilayah pasar. Selanjutnya, kita akan masuk pada perusahaan PT Cahaya Baru Abadi Jaya. PT Cahaya Baru Abadi Jaya ini merupakan perusahaan jasa angkutan barang yang menggunakan transportasi darat dengan truk sebagai sarana pengangkut barang yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya yang ditulis oleh Ivan Fendi Herianto, masalah yang ditemukan dalam perusahaan ini adalah yang pertama itu, keterbatasan armada truk yang dimiliki untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua itu masih menggunakan cara manual, sehingga membuat keterbatasan informasi bagi pelanggan untuk mengakses di mana lokasi barang mereka. Solusi yang didapatkan itu yang pertama, dalam menangani permintaan yang melebihi, perusahaan ini dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa angkutan lain dengan membagi komisi dengan perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan ini perlu menggunakan teknologi secara online seperti menggunakan website agar pelanggan tidak harus menelpon ataupun datang ke tempat untuk menanyakan posisi barang mereka, tetapi dapat dengan mudah melihat posisi keberadaan barang mereka dan yang akan terus terupdate melalui website. Selanjutnya, kita akan masuk pada perusahaan PT Astra International Daihatsu. PT Astra Daihatsu Motor memulai perjalanan sejarahnya pada tahun 1973 dengan mendapatkan hak untuk mengimpor kendaraan Daihatsu ke Indonesia. Berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Astra International Daihatsu Tbk Cibubur yang ditulis oleh Firman Eksan, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam PT Astra International Daihatsu. Masalah yang pertama itu, dalam melakukan pekerjaan, masih sering terlihat adanya beberapa karyawan yang sering melimpahkan tugas dan pekerjaannya kepada karyawan lain yang lebih memiliki keterampilan, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kondisi ini berdampak pada lebih lamanya waktu pelanggan untuk menunggu penyelesaian servis kendaraan. Selain itu, karyawan kurang cepat dan sigap dalam bekerja karena selalu menunggu perintah atasan. Solusi yang dapat diberikan itu, yang pertama, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dan juga memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan karir mereka. Kemudian, pada kesimpulan, berdasarkan hasil kajian masing-masing jurnal, saya dapat memberikan kesimpulan pada tiap jurnalnya. Yang pertama, untuk karangan yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk,
harga produk, kualitas pelayanan terhadap konsumen, dan loyalitas konsumen Indomaret Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Indomaret Pekanbaru, kualitas produk dan harga dan pelayanan itu sangat berpengaruh pada kegiatan operasional yang akan berdampak bagi kepuasan konsumen, dan respon yang positif juga akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, yang akan membuat konsumen untuk tetap berbelanja secara berulang di Indomaret. Yang kedua, pada jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional di PT Sogut Food Wonoayu Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan operasional secara lengkap dan detail, mulai dari pengawasan terhadap inventory, pemasok, pembelian bahan baku, gudang, dan transportasi. Berikutnya, pada jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional pada PT Puyuh Plastik, kesimpulannya adalah fungsi manajemen operasional sudah dijalankan dengan baik, mulai dari perencanaan operasional, penjadwalan operasional, sampai pengawasan operasional, karena lokasi perusahaan yang strategis dan lokasinya bisa dijangkau oleh industri lain, pemasok, maupun tenaga kerja. Kualitas produk perusahaan memiliki keunikan dan value yang tidak dapat dicontoh oleh kompetitor dan dapat memuaskan pembeli. Kemudian untuk jurnal yang berjudul Manajemen Operasi Sari Roti, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berhasil menjalankan konsep manajemen operasional secara keseluruhan, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan menjamin kebersihan produknya, serta efisiensi dalam hal produksi dan distribusi produk yang dihasilkan dengan cakupan yang luas. Selanjutnya untuk jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Manajemen Operasional pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam perencanaan operasionalnya itu dibutuhkan perbaikan di antara lain ketidakadaannya SOP atau standar operasi prosedur dan melakukan modernisasi metode pelayanan perusahaan. Pembuatan SOP kantor dan SOP untuk karyawan dapat membantu operasional berjalan dengan produktif dan konsisten. Yang terakhir, untuk jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Astra International Daihatsu Tbk Cibubur, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kompetensi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan ini. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan ini. Dan yang terakhir itu kesimpulannya, kompetensi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Astra International Tbk Daihatsu Tbk Cibubur. Sekian penjelasan beberapa kajian jurnal dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.